Saya akan memulai recovery kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini seperti biasa saya menyeduh kopi, tapi malam hari ini kopi yang saya seduh itu dingin gitu ya, karena cuaca belakangan ini tuh begitu terasa panas. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, kopi ini kiranya juga menyegarkan saya gitu ya, jadi menyegarkan iman kita pada malam hari ini. Sebelum saya mulai berdoa buat setiap kita, saya nyeruput dulu gitu ya, bagi yang mau nyeruput juga, bikin kopi di rumah masing-masing. Es kopi latte, dingin, seger gitu ya. Oke, malam hari ini saya akan sharing mengenai ini Matius 13, kita usai gitu ya, satu pasal ini ya. Satu pasal kita tuntaskan gitu ya. Kalau teman-teman sadari gitu ya, kita di recovery khususnya kita dari perumpamaan seorang penabur gitu ya, terus lanjut ke lalang, terus biji sesawi ragi gitu ya, harta terpendam, mutiara yang berharga, dan terakhir nih kemarin perumpamaan tentang pukat, dan hari ini kita bicara topik Yesus ditolak di Nazaret ya. Jadi udah satu pasal kurang lebih nih mungkin tentang penabur. Kita sudah bahas 2 pertemuan gitu ya, 2 pertemuan di awal pembuka, terus juga 4 di masing-masing kuadran atau wilayah gitu kan. Jadi ada 5 pertemuan, 6, 7, 8, 9 gitu ya, kurang lebih 9, dan mungkin 9 kali pertemuan gitu ya, itu mungkin kurang lebih 2 bulanan ya, 2 bulanan lebih gitu ya. Dan pada malam hari ini kita akan tuntaskan di Matius 1 pasal ini, Matius 13, yang terakhir tajuknya mengenai Yesus ditolak di Nazaret, yang terambil di dalam kitab Matius 13 ayat 53 sampai 58. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan pada malam hari ini. Kami kembali dipertemukan dengan firman-Mu yang hidup. Hamba berdoa mohon belas kasih daripada Tuhan, agar kami diberikan anugerah-Mu semakin hari semakin nyata, agar kebenaran firman Tuhan boleh membukakan kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu yang asali, sehingga kami boleh diberkati oleh perkataan-Mu yang bersifat kekal. Pimpin waktu ke depan, hamba berdoa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan bacakan buat setiap kita Matius 13 ayat 53 sampai 58. Demikianlah firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperoleh semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Nah, kita melihat bahwa pada waktu itu Kristus, kita tahu di pasal 13 ini kita sudah mengikuti bahwa Kristus mengajar dengan perumpamaan. Jadi pada waktu Yesus mengajar dengan perumpamaan, maka banyak sekali nilai-nilai terkandung, banyak sekali hal-hal yang dibukakan lewat perumpamaan, dan Kristus lewat perumpamaan mengajak setiap para pendengarnya, khususnya para murid-muridnya, untuk benar-benar menikmati dengan memikirkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan setiap perkataan daripada Allah lewat perumpamaan. Jadi bukan mereka hanya diam saja sebagai orang yang pasif, tetapi melalui perumpamaan Kristus mengajar supaya mengajak orang yang mendengarkannya bersifat aktif gitu ya. Berpikir, menganalisa, merenungkan seperti apa. Dan pada malam hari ini ketika itu yang kita bahas Yesus dari Nazaret, pada waktu itu Tuhan kembali ke kampung halamannya. Tetapi nyatanya pada waktu di kampung halamannya justru Kristus mendapat satu penolakan. Dan hal ini kita lihat bagaimana sebenarnya mereka takjub, kok bisa ya, kayaknya aneh ya. Mereka takjub, mereka kagum, terus mereka tolak, kan aneh gitu ya. Jadi kagum, takjub, lah harusnya diterima gitu ya, bangga gitu ya. Ini malah kayak nggak bangga gitu. Jadi kayaknya apa sih ini gitu kan. Jadi mengganggu mereka, membuat mereka resah gitu kan.
Ini sesuatu yang berbeda sekali gitu ya. Dan pada malam hari ini kita akan coba menggali sedikit gitu ya. Walaupun di dalam satu pasal ini kita mungkin 2 bulan lebih pertemuan, 2,5 bulan, hampir 3 bulan, mungkin juga belum dalam-dalam amat. Tetapi kenikmatan dari kebenaran firman Tuhan, pasti Anda dan saya semakin hari semakin haus gitu ya. Nah, kalau haus, minum aja. Saya minum dulu ya. Baik, kita lihat bagaimana ketika itu mereka takjub. Saya akan kutip di ayat 54. Dari mana diperoleh hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar, keluar kata-kata yang indah gitu kan, yang penuh dengan kuasa dan juga penuh dengan pengetahuan sesungguhnya. Dan itu membuat mereka bengong, melongok gitu ya. Wow, amazing misalnya gitu ya. Dan saya akan coba buka lagi di dalam, ini linear juga, coba kita lihat di dalam Markus ada, Lukas ada. Coba kita lihat di Markus dulu gitu ya. Saya akan bukakan buat setiap kita, saya akan bacakan di Markus 6 gitu ya. Markus 6, saya tandain dulu yang di sini. Markus 6 ayat 1 sampai 6 gitu ya. Saya akan bukakan buat setiap kita dan saya akan bacakan. Yesus ditolak di Nazaret gitu ya. Nah, pada waktu itu juga Tuhan Yesus mengajar. Hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari manakah adalah semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Ya, jadi perkataannya perkataan yang penuh dengan ada bobot, berkualitas gitu ya. Nah, saya coba kutip lagi di dalam Lukas 4 gitu ya. Saya akan bacakan buat setiap kita Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Nah, saya akan bacakan buat setiap kita. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus ini membacakan ya. Saya akan bacakan buat setiap kita dalam Lukas 4 ayat 16 sampai yang ke-30 gitu ya. Ini mengenai satu perikopnya, tapi saya akan kutip saja. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membacakan Alkitab. Jadi mereka punya kebiasaan di rumah ibadat lalu mereka buka kitab Perjanjian Lama, kira-kira itu, karena Perjanjian Baru belum ada. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi pada waktu dibuka itu diambil kutip dari kitab Nabi Yesaya. Lalu Kristus membacakan. Bacanya demikian. Ayat 18 sampai 19 saya akan kutip. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, jadi saya teruskan lagi, lanjutkan lagi biar kita tahu kisahnya di dalam Lukas 4 ini. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Kristus, tertuju kepadanya, gitu ya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi disinggung nih, disinggung ya orang-orang di kampungnya gitu kan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada waktu zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun jadinya. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang yang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu.
Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ya, ini menarik ya. Ketika orang-orang di sana gitu ya, di kampungnya justru malah mengusir dia, menghalau dia, menolak dia, kecewa gitu. Kenapa gitu? Padahal kagum, kata-katanya indah gitu ya. Jadi waktu baca Alkitab lalu ketika Yesus Kristus mengajar, mereka mengakui bahwa takjub sekali hikmat hikmat apa pula gitu ya, yang mereka belum pernah, rasanya berbeda waktu mereka diajarkan oleh mungkin ahli-ahli Taurat, kitab-kitab yang ahli-ahli kitab gitu ya, orang-orang pemuka agama di sana. Tapi ketika Yesus mengajar, ada satu perkataan yang indah yang membukakan pemikiran mereka, ada satu pengetahuan yang begitu mendalam yang bersifat berkualitas gitu ya. Akhirnya mereka dengar gitu ya, mereka takjub gitu loh. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa kalau takjub, kenapa kalau benar-benar enak untuk didengar, kenapa kalau indah perkataannya, berbobot lalu dihalau gitu ya. Mereka sepertinya tidak terima gitu ya. Jadi aneh ya kadang ya. Tapi emang sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Jadi saya coba akan kupas, tadi disinggung bahwa langsung di beberapa bagian ditegur. Waktu Matius juga kan, bukankah ia anak tukang kayu? Langsung disinggung profesinya, ya. Singgung profesinya. Jadi pekerjaannya tukang kayu. Jadi kalau tukang kayu itu ya dari kalangan yang bukan orang kaya tentunya. Jadi disinggung langsung masalah profesinya, pekerjaannya yang merujuk kepada status sosial dan status ekonomi di dalam lingkungannya. Jadi mereka melihat bahwa ini kan anak tukang kayu. Jadi mereka nggak percaya dan mereka berasa bahwa yang ngajar kita nih anak tukang kayu, orang bawahan gitu ya, ngajar kita gitu kan. Siapa dia gitu. Jadi Kristus justru dipertanyakan gitu kan. Jadi dia ngajar gitu kan, lulusan mana gitu kan. Ini hebat, tapi lulusan mana kita diajar sama tukang kayu gitu ya. Yang strata ekonominya menengah ke bawah, yang secara status juga ya buruh gitu loh. Bukan seorang raja, bukan seorang ternama, bukan seorang kaya gitu kan, yang memiliki jabatan, paling tidak orang tua, maka disinggung Yusuf, disinggung Maria. Maria juga tidak ada titel, bukan Ratu Maria gitu ya. Yang kita tahu disinggung orang tuanya karena orang tuanya itu adalah orang yang ya, yang juga mereka kenal yang tanda petik gitu ya, sederhana, yang ya dari kalangan kita juga, orang susah gitu ya. Mungkin dari sebagian mereka juga udah tahu nih, orang susah ngajar kita, orang miskin ngajar kita gitu kan. Kadang di dalam kehidupan kita, dunia pun demikian ya. Jadi kadang kita nih kalau bukan lulusan gitu kan, kadang sepertinya tidak punya hak untuk mengajar atau memberikan sharing gitu ya. Padahal belum tentu. Tapi bukan berarti saya tidak menghargai orang akademis, bukan demikian gitu ya. Nah, kadang seringkali kita dalam hidup ini tidak pernah bisa menerima ada orang yang mungkin secara status di bawah dari kita gitu, lalu dia memiliki kompetensi yang lebih daripada kita. Kita tidak mau dididik atau digurui, kalau kan tanda petik belajar dari orang yang kita pikir nggak sukses hidupnya, kita pikir hidupnya di bawah kita gitu loh. Jadi kita terlalu sombong gitu, kita terlalu memiliki gengsi gitu yang begitu rupa. Orang-orang ini juga memiliki satu pemikiran bahwa siapa gitu ya, mempertanyakan. Jadi ini Kristus, dia langsung singgung hal-hal demikian, sepertinya merendahkan gitu ya. Bayangkan ya, Kristus adalah sang firman itu sendiri. Berkata-kata tadi di Lukas kita sudah kutip bahwa digenapi nas ini pada waktu kamu mendengar. Yaitu dia nih yang diutuskan. Kristus sendiri sedang berkata-kata, yang saya baca ini sekarang berkata-kata kepadamu, yang diutus ini akulah, aku ini yang sekarang membacakan kitab daripada Nabi Yesaya gitu ya, yang saat ini digenapi gitu loh. Dan akhirnya mereka masih tetap hati mereka tidak bisa menerima gitu ya, bahwa mereka memiliki seorang yang begitu hebat, sebenarnya takjub, dan mereka melihat bahwa justru di balik itu semua, engkau orang susah, engkau orang miskin, engkau dari bawah, engkau ngajarin kami, engkau lulusan mana gitu ya.
loh kok seperti ini gitu kan. Mereka nggak terima, jangan-jangan nih kamu bukan punya, waktu engkau melakukan mukjizat gitu kan, engkau dari kuasa yang bukan kuasa daripada setan, mungkin engkau dari kuasa si jahat atau ilmu hitam gitu ya. Mereka malah justru memiliki pemikiran yang demikian, yang jiwa mereka tuh aduh sempit sekali gitu ya, pemikiran mereka sempit sekali ya. Jadi mereka tidak bisa menerima Kristus lantaran dengan beberapa hal secara titel gitu ya, secara hal yang mungkin lahiria jasmania yang tidak memiliki kapasitas gitu ya, tidak memiliki cukup syarat untuk mengajar mereka atau menunjukkan, padahal Kristus menunjukkan mukjizat yang dinyatakan oleh Kristus justru menunjukkan kebesaran dia, justru menunjukkan dia ini adalah orang yang diutus itu, yang daripada Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak bisa menerimanya. Justru orang-orang di luar daripada kampung mereka, di luar daripada kampungnya sendiri gitu ya, justru banyak dihormati ya. Di daerah-daerah di luar itu justru banyak dihormati. Tetapi di dalam kampungnya sendiri, di rumahnya sendiri, sepertinya tidak ada tempat. Nah, di dalam buku ketiga saya bilang EXC tadi ya, di HUT HFM. Nah, ini bagian daripada saya melihat bahwa emang Tuhan Kristus tuh makanya harus keluar gitu ya, untuk ke orang lain gitu ya, mengajar ke berbagai bangsa gitu ya. Nah, saya tidak akan bahas banyak di EXC tadi gitu ya, nanti di lain kesempatan setelah launching buku. Nah, saya mau menyoroti bahwa ketika itu banyak orang-orang yang merendahkan firman itu sendiri. Bayangkan ketika Kristus mengajar, harusnya kita mendapat satu intisari dan kita diberkati oleh perkataan Allah yang hidup itu, apalagi sang firman itu yang mengajar. Harusnya orang-orang ini membuka diri, lalu mereka merendahkan hati mereka, lalu akan bisa menerima Kristus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kristus akhirnya tidak mengadakan banyak mukjizat di kampungnya sendiri. Jadi Kristus sepertinya waktu menolak, maka dia menahan tangannya. Tidak lagi melakukan mukjizat di tempatnya sendiri, di asalnya sendiri. Hal ini terjadi gitu ya. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Pak Kristus rugi. Kristus tidak pernah rugi. Kita adalah orang-orang yang menolak Injil, menolak firman. Itu kita adalah orang-orang yang rugi. Dan kalau Anda dan saya merendahkan firman, hati-hati. Tuhan tidak akan lagi, tanda petik gitu ya, mengadakan sesuatu yang kebesaran, menyatakan kebesaran-kebesaran dalam hidupmu. Tuhan ketika engkau menolak Injil, ketika engkau tidak mau mendengar Injil, engkau tidak mau mendengarkan kebenaran firman, engkau merendahkan firman-Nya, engkau menyingkirkan Injil itu sendiri, maka Injil itu sendiri atau firman itu sendiri tidak akan pernah menyatakan kebesarannya di dalam hidupmu. Firman itu tidak akan pernah menyatakan sesuatu di dalam kehidupanmu, tidak akan membuat engkau atau tidak akan memberkati engkau di dalam hidupmu. Dia akan menahan tangannya. Bayangkan, Anda dan saya berharap di dalam kehidupan kita, pergumulan kita, mungkin sulit dalam kehidupan ini. Saya nggak pungkiri bahwa di dalam tantangan zaman ini makin hari makin sulit. Jadi di tengah-tengah pandemi, banyak ekonomi, beberapa negara resesi gitu ya, semua bertahan gitu ya. Lalu ketika Tuhan tidak bertindak buat setiap kita, lebih kacau lagi gitu ya. Nah, jangan pernah merendahkan firman. Jangan pernah merendahkan Injil. Makanya banyak orang ikut Tuhan karena tidak menyedangkan telinganya atau memandang rendah firman Tuhan itu, memandang rendah perkataan Tuhan. Banyak setiap kita tidak diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena memandang rendah firman Tuhan. Banyak juga gereja tidak diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mungkin menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh karena catatan akademis, tidak ada titel dan lain sebagainya, atau mereka dipandang rendah di dalam kalangan tertentu, dalam kelompok gereja tertentu. Maka orang-orang ini tidak dipakai. Padahal orang-orang ini jangan-jangan orang hamba-hamba Tuhan yang memiliki satu kepekaan, memiliki satu kualitas mengenai kebenaran firman Tuhan. Tetapi oleh karena kembali lagi mereka dalam sisi title, dalam sisi status gitu kan, dalam sisi strata, mereka seperti disingkir dari beberapa kelompok-kelompok elit di dalam gereja.
Justru karena orang yang memiliki titel, memiliki jabatan tertentu, status ekonomi baik gitu kan, lalu dihargai begitu rupa, lalu diberikan mimbar yang lebih besar, diberikan mimbar atau kesempatan yang begitu banyak, padahal yang dia katakan itu omong kosong gitu ya. Yang dikatakan padahal bernilai rendah dan tidak ada kualitasnya. Seringkali demikian dalam gereja Tuhan. Makanya kalau gereja Tuhan demikian, maka gereja itu tidak akan pernah diberkati oleh berkat daripada firman itu sendiri. Dan para penginjil dan para hamba Tuhan nggak usah berkecil hati. Sebab kenapa? Karena yang mereka tolak adalah Yesus Kristus itu. Yang mereka tolak adalah Injil itu sendiri. Yang mereka tolak adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi nggak usah berkecil hati. Karena Tuhan akan pakai lagi di tempat yang lain. Jadi buat setiap rekan-rekan semua para hamba Tuhan, nggak usah berkecil hati. Di dunia media sosial seperti ini, bukankah Tuhan bukakan ladang yang baru buat setiap kita? Dan hari ini Tuhan nyatakan ladang yang baru buat setiap mungkin para hamba Tuhan yang mungkin gitu kan di dalam gereja pada waktu itu tidak mendapat tempat oleh karena statusnya, mungkin karena titelnya, karena mungkin dia bukan dari kalangan orang-orang yang berduit gitu kan, memiliki kenalan yang dengan petinggi-petinggi gereja yang padahal memiliki satu kualitas dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini seperti yang Anda lihat di media sosial begitu banyak, dan sampai hari ini pun saya memberitakan Injil gitu ya. Di dalam kesederhanaan yang ada, Tuhan bisa pakai. Jadi jangan berkecil hati. Tuhan berikan ladang lagi. Dan pada malam hari ini ketika itu Tuhan menahan tangannya. Seperti tidak mau lagi berbuat banyak, ya sudah gitu kan. Maka kita orang yang dirugikan ketika Tuhan tidak lagi memberkati kita, tidak lagi turut campur tangan gitu ya. Nggak mau banyak tangan gitu, nggak mau ikut-ikutan terlalu membantu ya, kira-kira memberkati udah diam ya udah gitu kan. Justru Tuhan menahan tangannya. Hati-hati, jangan-jangan Tuhan menahan tangannya bagi setiap kita. Karena apa? Karena kita merendahkan firman Tuhan itu sendiri. Karena kita menolak, kita sepertinya kok bisa ditolak gitu ya. Bukan, jadi kita nggak mendapat anugerah sebenarnya. Jadi kita merendahkan firman. Hati-hati kalau kita merendahkan firman, justru waktu kita merendahkan firman yang dirugikan itu kita. Jikalau Anda dan saya justru merendahkan, menyingkirkan, memandang rendah firman itu sendiri, maka kitalah yang rugi karena kita tidak akan mendapat apa-apa. Kita akan menjadi orang-orang yang kering dalam hidup ini. Anda nggak akan mendapatkan berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Hidup Anda akan begini-begini aja. Jadi saya berharap rendah hati di hadapan Tuhan, dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan, mau belajar, jadi mau membuka hati, rendah hati di hadapan Tuhan, mau menyedangkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan akan memberkati engkau. Engkau akan menerima pengajaran-pengajaran yang justru berbobot, yang memiliki intisari. Engkau akan memegang prinsip, engkau akan pegang dalam hidupmu, dan Roh Kudus akan bekerja mengingatkan engkau, dan engkau akan menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang engkau terima dari firman itu sendiri. Firman itu akan menuntun kau dan membawa engkau dalam hidupmu di dalam berkat yang sesungguhnya dalam kehidupanmu. Itu jauh lebih baik ketika engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Percaya sama saya, percaya sama firman Tuhan. Jangan kita merendahkan firman Allah. Seringkali banyak orang Kristen yang merendahkan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Jadi ketika sudah masuk dengar firman Tuhan, wah sibuk tuh pegang gadget, dipikir buka Bible gitu ya. Tapi buka TikTok lah, buka medsos lah, lain sebagainya. Ngecek chat lah, pasang status lah, foto-foto lah gitu kan. Ngelihat status orang lah, komenin status orang lah. Kelihatannya buka Bible gitu, tidak sebenarnya. Itu sedang merendahkan firman. Hati-hati, makanya nggak heran kalau misalnya bagi orang percaya bergereja tapi pulang tidak mendapat berkat yang sesungguhnya gitu kan dalam hidup mereka, gitu-gitu aja hidupnya. Jadi rutinitas aja ke gereja sebagai liturgi gitu kan, ya harus ke gereja karena udah habis pulang gereja kita ke restoran makan-makan gitu kan sekeluarga dan sebagai kita jalan-jalan. Jadi ya begitu saja, makanya nggak akan diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana ketika kita melihat bahwa firman itu sendiri datang di kampung halamannya sendiri, tanda petik gitu ya, dibesarkan di sana. Harusnya kekaguman itu mendapat penerimaan yang begitu hangat. Nah, saya berharap kita jangan sampai seperti orang-orang yang ada di kampung Tuhan Yesus gitu ya. Jadi benar-benar kita harus menerima Kristus dengan kehangatan. Ketika takjub mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, membaca, terus mempersiapkan beberapa tulisan-tulisan untuk saya coba pelajari terus gitu kan, untuk menulis gitu ya, sebagai bahan
kebenaran firman Tuhan disampaikan, penginjilan akan disampaikan, saya makin kagum sama kebenaran firman Tuhan dan membuka hati saya yang selebar-lebarnya. Saya berdoa mohon kuasa Roh Kudus, kuasa firman itu bekerja dalam hati saya, karena saya pribadi itu bukan orang yang lulusan akademis teologi. Tapi bukan berarti saya bukan orang nggak belajar. Jadi orang akademis menunjukkan orang yang belajar. Ada orang akademis belajar secara akademik, tetapi saya non akademik. Tetapi bukan berarti saya orang yang tidak mau diuji gitu kan. Makanya kenapa saya meluncurkan buku di dalam sebagai bagian daripada dedikasi saya mengemban tanggung jawab seorang penginjil gitu ya. Bertanggung jawab dengan cara apa? Membuat atau menerbitkan buku untuk sebagai pertanggungjawaban pengajaran yang saya pelajari ini gitu loh. Jadi bukan karena gaya-gayaan, nggak ada untuk dapat uang, untung segala macam, tidak ada hal itu. Dan ketika harus live streaming gitu kan, untuk memberitakan Injil sebagai tanggung jawab sebagai seorang penginjil, banyak daripada kita justru yang mendapat jabatan gerejawi, justru yang memiliki title akademik, pendeta, jabatan mungkin S2 gitu kan, teologi, mungkin master, dokter, profesor, diam saja gitu ya. Bukan mereka rendah hati, karena mungkin mereka tidak benar-benar memiliki panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saya berharap kalau orang akan kelihatan nanti, orang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap panggilannya, mereka akan bergerak terus. Mereka akan diberikan kehangatan. Mereka akan terus, firman Tuhan akan memberikan kegairahan terus di dalam hidup mereka. Nggak akan pernah kering, akan ditunjukkan. Nah, buat setiap teman-teman juga akan lihat nanti ketika kebenaran firman Tuhan didengar, ada kehangatan yang berbeda yang akan teman-teman diberkati oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan saya berharap pada malam hari ini pun hal yang sama, ketika Anda dan saya merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, membuka hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan, kita jangan pernah mengabaikan firman Tuhan, jangan pernah kita merendahkan firman Tuhan. Terima itu dengan kehangatan, maka Tuhan akan memberkati engkau dalam hidupmu. Pada malam hari kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Saya akan berdoa mengakhiri recovery pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berkata-kata dan berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu percaya akan segala sesuatunya di dalam kedaulatan Allah, bahwa firman-Mu tidak akan pernah sia-sia ketika disampaikan, ketika diberitakan. Hamba-Mu percaya akan kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas ruang dan waktu. Diberkatilah kami oleh karena perkataan Allah turun atas setiap kami pada malam hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengar, kami digairahkan kembali. Kami disadarkan kembali. Dan lagi kami para hamba Tuhan digairahkan kembali untuk memberitakan Injil. Untuk kami terus Tuhan boleh menyatakan kebenaran-Mu di dalam keterbatasan yang ada. Sekalipun di dalam tengah-tengah wabah seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami kehausan untuk kami diisi, untuk kami bertanggung jawab menjadi orang-orang percaya-Mu, menjadi panggilan-panggilan gereja-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan lewat firman Tuhan dan penginjilan di dalam situasi apapun Tuhan. Mohon berkat kasih karunia-Mu, dengar doa hamba-Mu ini Tuhan, pimpin setiap pribadi, lepas pribadi yang ada di rumah saja. Terima kasih Bapak, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join.